Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Memikirkan hal ini, Chen Ping mengertakkan gigi dan berhenti. Begitu Chen Ping berhenti, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan kemudian sakit dari jarak normal. Tanda seru. Chen Ping merasa jiwanya terkelupas sedikit demi sedikit. Melihat ekspresi garang Chen Ping, Tuan Miao dan yang lainnya ingin melangkah maju untuk membantu. Jangan kemari, menjauhlah dari sini, itu beracun. Chen Ping mengingatkan dengan keras. Ketika Miao Lao dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa mundur. Semua racun ulat sutra emas itu masuk ke tubuh Chen Ping, dan kemudian di lautan kesadaran Chen Ping, mereka mati-matian menggerogoti Chen Ping jiwa. Chen Ping sudah mengeluarkan banyak keringat saat ini, mengenai serangga beracun yang memasuki lautan kesadaran ini. Chen Ping ternyata sedang kebingungan. Saya tidak punya pilihan selain menyaksikan racun ulat sutra emas ini menggerogoti jiwa saya. Zeyan di samping terlihat sangat cemas, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia hanya memiliki sinar kehidupan yang tersisa. Jika racun ulat sutra emas itu melihatnya, mereka pasti akan memakannya secara langsung. Hilang. Miao Lao dan yang lainnya juga sangat cemas melihat tatapan garang Chen Ping. Mereka tidak tahu itu Chen Ping. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, Chen Ping merasa pusing dan pikirannya sedikit tidak jelas. Melihat Chen Ping kehilangan kesadarannya sedikit demi sedikit, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Chen Ping. Itu adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kode emas Daluo. Kemudian racun ulat sutra emas berhenti seketika, dan kemudian dia mencoba yang terbaik. Ingin melarikan diri dari lautan kesadaran Chen Ping. Namun cahaya keemasan itu menjadi semakin kuat, dan akhirnya semua racun ulat sutra emas terkandung di dalam cahaya keemasan itu, dan di dalam tubuhnya. Perlahan menghilang. Ketika semua racun ulat sutra emas hilang, rasa sakit Chen Ping hilang, tapi racun ulat sutra emas itu tadi. Di tempat beracun itu, kepompong ulat sutra muncul. Chen Ping sangat penasaran, mengapa racun Jintaili ini tiba-tiba menghilang, dan muncul kepompong ulat sutra. Di bawah tatapan Chen Ping, kepompong ulat sutra itu perlahan bergerak, dan akhirnya seekor larva jintai itu keluar dari cangkangnya. Larva beracun ulat sutra emas ini terlihat agak aneh. Seluruh tubuhnya sebenarnya berwarna emas, dan terlihat agak lucu, tetapi tidak ada apa-apa. Saya bisa melakukannya. Anggap saja seperti serangga beracun. Tuan Chen, larva racun ulat sutra emas ini sangat istimewa. Mungkinkah itu serangga raja racun ulat sutra emas? Jika demikian, Anda akan mendapat banyak uang. Racun ulat sutra emas sekarang sangat sedikit. Jika kamu bisa mendapatkan serangga raja, kamu bisa menjadi raja setelah membesarkannya. Asisten Tuan Chen yang cakap. Zeyan berkata dengan penuh semangat. Chen Ping tidak tahu apakah ini adalah serangga raja racun ulat sutra emas, tetapi karena ulat sutra emas tersebut tiba-tiba muncul larva racun, Chen Ping akan menyimpannya. Racun ulat sutra emas ini sangat kuat. Chen Ping sendiri tidak berdaya, jika dia tidak berada di lautan kesadaran. Dengan Daluo Jindian, aku takut jiwaku akan dimakan dan diubah menjadi tubuh setelah kematian. Kalau begitu jagalah baik-baik. Kalau menghisap darah, biarlah menghisap darah. Satu saja tidak bisa menyedot banyak. Sedikit, Chen Ping sebenarnya menyerahkan larva racun ulat sutra emas ini kepada Dian. Zuyan juga sangat senang. Sekarang dia akhirnya memiliki teman, meskipun itu bak. Adik, kamu baik-baik saja. Tuan Miao dengan hati-hati mendekat dan bertanya pada Chen Ping. Tidak apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, Miao Lao, di mana para penggarap iblis itu? Mereka melarikan diri. Orang-orang ini sangat akrab dengan tempat ini, dan kami tidak dapat mengejarnya. Petik 2. Miao Lao menghela nafas dan berkata, bagaimanapun,
Para pembudidaya iblis ini telah tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dan sudah sangat akrab dengan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka, Tuan Miao, masuk ke sini, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menangkapnya. Ke atas. Lari saja. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan berani membuat masalah lagi. Ayo kita temui Bos Kai dan yang lainnya. Chen Ping mengajak Miao Lao dan yang lainnya untuk mencari Kai Hongwei dan yang lainnya. Saat ini, Kai Hongwei dan yang lainnya berada di balik batu besar yang tersembunyi, dan apoteker Chen sedang menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan luka Kai Hongwei. Miao Miao melihat sekeliling dengan gugup, matanya penuh kekhawatiran. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kakeknya. Huo Feng dan Li Yun juga mengkhawatirkan Chen Ping, lagi pula, para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi saat semua orang khawatir, Chen Ping, Miao Lao dan yang lainnya sudah datang mencarinya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saat Ji Yun melihat Chen Ping, dia buru-buru menyapanya. Kakek, melihat Tuan Miao baik-baik saja, Miao pun berteriak gembira. Tidak apa-apa, para penggarap iblis itu telah dikalahkan. Tuan Miao tersenyum ringan dan berkata, pada saat ini, apoteker Chen, yang sedang memurnikan obat mujarab, melihat Chen Ping datang dan segera menghampiri dan berkata, Tuan ahli pengobatan, meskipun cedera Bos Kai tidak serius, mungkin sangat sulit untuk keluar dari pegunungan Cilian berjalan kaki dan membutuhkan istirahat 2 hari, bagaimana kalau kamu membantuku melihatnya? Apoteker Chen tahu bahwa levelnya tidak sebaik Chen Ping, jadi dia berkata dengan rendah hati. Chen Ping hanya melirik Kai Hongwei, lalu berkata, dia melukai meridiannya dan benar-benar perlu istirahat sebentar. Tapi sekarang kita harus mencari tempat yang aman dulu, monster dan binatang buas merajalela di pegunungan Cilian, dan sekarang ada pembudidaya iblis. Di mana tempat yang aman? Apoteker Chen sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka memasuki pegunungan Cilian, dan mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Aku tahu tempat yang seharusnya lebih aman. Biarpun ada monster, mereka akan bersembunyi di sana. Sebuah tempat. Ada sebuah gua di sana. Saya pernah ke dalamnya sebelumnya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, tidak ada monster yang masuk dalam jarak 10 mil dari gua. Ini sangat aneh, kata Kai Hongwei. Dia telah berjalan di pegunungan Cilian berkali-kali, jadi dia mengetahui beberapa tempat yang tidak diketahui orang lain. Sering, bahkan monster pun tidak berani menginjakkan kaki di sana. Chen Ping tampak sedikit bingung setelah mendengar ini, jika itu masalahnya, apakah ada sesuatu di tempat itu yang membuat monster takut? Saya berpikir begitu pada saat itu, tetapi saya memeriksa gua tersebut dan tidak menemukan apapun. Saya juga curiga ada harta karun di sana, tetapi saya tidak pernah menemukannya. Kai Kuei mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Kalau begitu mari kita pergi ke gua untuk beristirahat selama sehari dan menunggu Bos Kai merasa lebih baik sebelum berangkat, saran Chen Ping. Semua orang setuju dengan usulan Chen Ping. Lagi pula, tanpa Kai Hongwei yang memimpin, mereka akan melakukannya tidak bisa meninggalkan pegunungan Cilian. Terlebih lagi, pertempuran barusan telah membuat semua orang sangat lelah. Mereka perlu istirahat yang baik dan memulihkan kekuatan spiritual mereka. Semua orang mendukung Kai Hongwei dan mulai menuju gua yang disebutkan Kai Hongwei. Di sisi lain, pelindung Gong juga bergabung dengan Penatua Fei dan yang lainnya. Apa yang seharusnya merupakan kemenangan pasti akhirnya dikejar. Sial, aku tidak menyangka anak ini akan memiliki master di sampingnya. Aku hampir terjerumus ke dalam masalah. Penatua Fei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Penatua Fei, apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah para biksu manusia bersatu, diperkirakan akan sulit bagi kita untuk menyerang Chen Ping di pegunungan Cilian. Pelindung Gong bertanya. Chen Ping hampir kehilangan nyawanya, dan bahkan memasukkan semua racun ulat sutra emas yang telah dia budidayakan dengan susah payah. Jika kita keluar, kita akan rugi besar. Setelah pegunungan Cilian,
ada kota Yoyun di wilayah selatan. Mereka pasti akan memperbaikinya di sana. Ayo pergi ke kota Yuanyun dulu untuk menghubungi aliansi penyegel iblis di kota. Sekarang, dengan kekuatan kita sendiri, aku khawatir kita tidak akan mampu membunuh anak laki-laki itu, Chen Ping. Kata Penatua Fei dengan sungguh-sungguh. Elder, jika kita pergi ke kota Yuanri, aura di tubuh kita akan mengungkapkan identitas kita. Kita semua adalah pembudidaya iblis. Bukankah terlalu berbahaya untuk pergi ke kota padat penduduk seperti itu? Tanya pelindung Gong dengan heran. Jika bukan karena takut ketahuan, pelindung Gong tidak akan mampu memimpin orang untuk tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dengan orang biadab. Menderita hal yang sama. Jangan khawatir, di sini saya punya pil yang bisa menutupi napas Anda. Jika Anda meminumnya, identitas Anda tidak akan terungkap. Penatua Fei mengeluarkan beberapa pil dari tubuhnya dan membagikannya. Pelindung Gong tahu bahwa pil Penatua Fei pasti diberikan oleh aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki masalah tetapi dia adalah satu-satunya apoteker yang dapat memurnikan pil tersebut. Chen Ping dan yang lainnya di sisi lain, dipimpin oleh Kai Hongwei, kini telah tiba di sekitar gua. Gua itu ada di depan. Mu Hongwei menunjuk ke depan dan berkata. Chen Ping menemukan bahwa pepohonan di depannya mulai tumbuh lebih tinggi, jelas berbeda dari tempat lain, dan suara gemuruh monster di sekitarnya menghilang. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tahu pasti ada sesuatu di tempat ini, sehingga bunga, tanaman, dan pepohonan di sini berbeda dari tempat lain. Tapi Chen Ping tidak tahu apa itu secara spesifik. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak masuk ke dalam gua, sesosok tubuh besar tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Chen Ping dan yang lainnya. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Raja Harimau. Kemunculan Raja Harimau merah perak yang tiba-tiba membuat semua orang gugup. Namun, Chen Ping tidak takut, tetapi berjalan lurus ke depan, memandang Raja Harimau dan berkata, "Mengapa kamu menghentikan kami? Cara untuk pergi. Jangan bergerak maju. Area di depan adalah area terlarang. Akan sangat berbahaya jika kamu masuk." Raja Harimau mengingatkan Chen Ping. Area terlarang. Chen Ping tercengang. Area terlarang macam apa? Saya jelas pernah berada di dalamnya. Kai Hongwei dengan cepat membantah Raja Harimau. Raja Harimau mengabaikan Kai Hongwei dan terus berkata kepada Chen Ping, "Jika bukan karena kamu membantuku. Bahkan jika kita melakukan detoksifikasi, saya tidak akan memberi tahu Anda. Di sini sangat berbahaya, jadi sebaiknya Anda tidak masuk. Apa yang ada di dalam sini? Semua monster tidak berani masuk." Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan tanya, aku hanya mengingatkanmu dengan niat baik. Mau mendengarkan atau tidak, itu terserah kamu. Terpilih." Petik 2. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia langsung menghilang. Saat ini, semua orang sedikit bingung, dan Chen Ping juga mulai ragu. Mata semua orang tertuju pada Kai Hongwei. "Aku memang sudah masuk. Aku tidak berbohong padamu. Tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada apapun di sekitar sini. Tidak ada apa-apa." Kai Kuei mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. "Bos Kai, aku percaya padamu, ayo pergi." Chen Ping akhirnya memutuskan untuk masuk dan melihat bahaya apa yang ada. Semua orang terus bergerak maju dan segera memasuki lingkungan gua. Baru saja melangkah ke jarak itu, Chen Ping tiba-tiba merasakan aura familiar. Dalam kehampaan ini, ada sesuatu yang berbeda dari energi spiritual. Anda harus tahu bahwa seluruh surga dan dunia manusia dipenuhi dengan energi spiritual, tetapi nafas di sini berbeda dengan energi spiritual. Chen Ping merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak bisa ingatlah sejenak. Phoenix api di sebelah Chen Ping langsung mengernyit setelah masuk. "Tuan, area ini sepertinya tidak aman. Seharusnya ditempati oleh monster. Segera setelah saya masuk ke sini, saya merasakan peringatan dan ancaman. Ini seharusnya ditinggalkan oleh monster lain." Fire Phoenix juga merupakan binatang buas,
dan sangat sensitif terhadap peringatan dan ancaman dari binatang ini. Chen Ping juga merasakan ada yang tidak beres, tapi aku tidak ingat apa yang salah. Jangan katakan apapun untuk saat ini, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Chen Ping mengingatkan Huo Feng untuk tidak berbicara omong kosong terlebih dahulu, jika tidak, dia akan menimbulkan kepanikan. Segera, semua orang datang ke sebuah gua. Pintu masuk gua itu sangat besar, dan di dalamnya gelap gulita. Setelah berjalan ke dalam gua, mereka menemukan bahwa gua itu tidak terlalu dalam, dan sangat luas. Tidak ada apapun di dalamnya, di dalam gua, apalagi monster. Binatang sudah keluar. Jika Raja Macan tidak memperingatkannya sebelumnya, Chen Ping akan mengira gua ini adalah tempat teraman. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak ada apa-apa di dalam gua ini. Lihat apa yang ada di dalam gua itu. Jangan dengarkan harimau iblis itu, saya tidak tahu apa niat iblis itu. Kai Hongwei mengira Raja Harimau hanya mencoba menakut-nakuti mereka, tapi sekarang sepertinya tidak ada bahaya.